Assalamualaikum. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya semuanya semangat ya. Semoga semuanya selalu sehat. Adakah yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa? Haudini. Oh, Haudini kenapa, Nak? Sakit. Baiklah, kita doakan teman kita Haudini, semoga Haudini kembali sehat dan bisa berkumpul bersama kita di sekolah dan belajar bersama. Amin. Allahumma amin. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah berdoa kita lanjutkan dengan menyanyi lagu wajib nasional. Siapa dirijennya hari ini? Ya, silakan semuanya, jangan lupa berdiri. Kita hari ini bernyanyi Berkibarlah Benderaku ya. Nama suci berlebihan di seluruh mata Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Bagaimana setelah menyanyi Berkibarlah Benderaku, semakin semangat? Semangat ya. Oke, sebelum belajar, seperti biasa Ibu ingin kalian mengecek kesiapan kalian. Apakah seragamnya masih rapi atau sudah berantakan? Kalau yang sudah berantakan dirapikan kembali. Lihat kanan kirinya, kalau ada sampah silakan diambil, disimpan, dibuang nanti saat keluar kelas. Nah, sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, sudah semangat? Semangat ya? Oke, kalau sudah semangat, hari ini kita akan melanjutkan proyek pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita sudah mencari informasi tentang struktur teks prosedur. Masih ingat kan? Masih. Nah, kita melanjutkan proyeknya. Nah, ini dia inti dari proyek kita hari ini, yaitu menulis teks prosedur. Nah, sebelumnya ada ketujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Coba semuanya perhatikan baik-baik. Melalui rangkaian gambar, siswa mampu melatih kemampuannya menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik. Jadi,
nanti Ibu akan memberikan kalian rangkaian gambar atau gambar berseri yang bisa menjadi sebuah pemantik kalian untuk membuat teks prosedur. Jadi, kegiatan pada pembelajaran hari ini kalian harus mampu dan bisa membuat teks prosedur dari rangkaian gambar tersebut. Nah, untuk bagian penilaiannya, seperti biasa, bagian penilaiannya ada dua, ada penilaian sikap dan penilaian produk. Kalau di dalam kegiatan proyek yang pertemuan pertama, struktur itu kan kalian penilaiannya sikap dan kinerja kalian. Nah, kalau hari ini penilaiannya berupa produk yang kalian hasilkan, yaitu teks prosedur nanti. Gitu. Jadi selama kegiatan pembelajaran ini kalian harus menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran. Kemudian produk yang kalian hasilkan berupa teks prosedurnya nanti usahakan menghasilkan teks prosedur yang maksimal dan baik. Kita lanjut. Nah, yang pertama, pertanyaan pemantik. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan, apa tema yang akan diangkat dalam teks prosedur kalian? Apa? Makanan dan minuman. Oke, kita sepakati ya, kalian memilih tema membuat teks prosedur dari makanan dan minuman. Kalau misalnya membuat atau langkah-langkah dalam misalnya mendownload TikTok, itu kenapa nggak mau? Ribut Bu, panjang. Iya, terlalu rumit. Terus sepertinya lebih seru kalau makanan dan minuman ya? Iya. Karena bisa masak-masak dan bisa kulineran. Setuju deh kalau begitu. Yang kedua, bagaimana cara menulis teks prosedur yang baik? Ini nanti akan kita bahas secara bersama. Apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, ini duduknya sudah per kelompok? Ya, tidak ada yang berubah ya, karena kita melanjutkan proyeknya. Jadi duduknya per kelompok, jangan berubah. Nah, ini dia. Bagaimana cara menyusun teks prosedur? Ayo diskusikan bersama kelompok. Karena duduknya sudah sesuai kelompok, terus kita saat ini melanjutkan proyek yang sudah kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Silakan di sini Ibu berikan waktu 10 menit untuk mencari informasi tentang materi menyusun teks prosedur. Ya, silakan boleh dikeluarkan handphonenya, cari boleh di Google, di buku paket ataupun di modul. Ya, tentang menyusun teks prosedur atau menulis teks prosedur. Ya, dibagi. Ada yang cari di handphone, di Google, ada yang cari di buku modul ataupun cari di buku paket. Ya, ada pertanyaan apa? Berikut tahap ya. Nah, yang dari Google sudah ketemu nih, coba cari yang di buku. Ya, kita walaupun sebagai generasi milenial yang memanfaatkan teknologi, jangan pernah meninggalkan buku. Bukan itu. Ini mah struktur. Kan sudah kita pelajari kemarin. Ya. Tutar dulu. Ya. Bukan yang itu. Biasanya di modul ada, di modul.
Iya, Bu. Ini kan Bu berikut apa? Iya, yang ini. Oh ya, yang ini juga bisa. Coba cari di buku. Merancang itu sama aja kan menyusun. Ya, sama merancang, sama aja. Menyajikan, tapi ini secara lisan ya. Kalau ini Bukan, ini mah struktur. Ya, ini. Ya. Bukan yang itu, cari lagi. Ya, merancang teks prosedur sederhana. Kalau tidak ada menyajikan, tidak ada menyusun, tidak ada menulis, biasanya merancang. Ya, itu. Ya, 10 menit. 3 menit lagi ya. Sudah nemu semuanya? Kalau dipakai, coba Ibu lihat. Ya, menyajikan. Iya. menunjukkan berbagai media. Yang mana? Iya, merancang, benar. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah, adakah kelompok yang mau menyampaikan hasil temuannya? Kelompok Iya, kelompok 2. Berdiri. Merancang teks prosedur sederhana. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menulis teks prosedur. Mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. Mengetahui struktur isi teks prosedur. Mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. Dari media Google. Ya, terima kasih Gina dari kelompok 2 ya. Tadi yang pertama tentang apa Gina? Mengetahui dan memahami. Ya, mengetahui dan memahami pengertian teks prosedur dulu itu sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, Mengetahui struktur isi teks prosedur. nah, mengetahui struktur isi teks prosedur juga sudah kita lakukan pada pembelajaran di proyek sebelumnya. Adakah yang mau menambahkan dapat temuan yang berbeda? Oke, dari kelompok 3 ya. Berdiri. Menyajikan teks prosedur secara lisan. Setelah menyajikan teks prosedur secara tertulis, kalian dapat menyajikan secara lisan. Contohnya adalah berikut. A. Menyajikan teks prosedur secara memasak. Kalian dapat menyampaikannya. Gimana sih? Oh ya. Merancang teks prosedur sederhana. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menulis teks prosedur. A. Mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. B. Mengetahui struktur isi teks prosedur. C. Mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. Oke, tadi hampir mirip ya sama kelompok 2. Coba yang dapat dari Google. Kelompok ini dulu apa ini dulu ya tadi ya? Ya. Menentukan topik yang akan ditulis, mengumpulkan berbagai sumber informasi dalam membuat
kerangka karangan, mengembangkan informasi, menuliskan judul, menuliskan bahan-bahan yang diperlukan, menuliskan tahap-tahapan atau cara. Ya, itu tadi beberapa informasi yang sudah kalian kumpulkan dan kalian temukan dari berbagai sumber. Adakah pertanyaan sebelum Ibu jelaskan? Adakah pertanyaan tentang cara menyusun atau menulis teks prosedur? Ya, ada pertanyaan. Ibu, bagaimana cara mengetahui struktur isi teks prosedur? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara mengetahui isi dari struktur teks prosedur? Adakah yang mau bantu jawab terlebih dahulu? Bagaimana cara mengetahui isi dari struktur teks prosedurnya? Itu sudah kita pelajari pada proyek pertemuan pertama. Oke. Siapa namanya? Kaila. Menyajikan teks prosedur cara menari. Kalian dapat menyampaikan seperti pemandu tari. Bagaimana? Menyajikan teks prosedur seperti orang menari. Oh, seperti pemandu tari. Nah, itu jawaban Ibu tambahkan ya. Tadi kan pertanyaannya tentang strukturnya ya. Cara mengetahui isi dari teks prosedur. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Coba kita ingat kembali. Struktur teks prosedur itu ada apa saja? Ada tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan, ya, kesimpulan atau penutup. Nah, itu nanti kalian silakan terapkan dalam pembuatan teks prosedur. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lebih lanjut cara dalam menyusun teks prosedur. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks prosedur. Dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, mengetahui struktur isi teks prosedur. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Mengetahui dan memahami pengertian dari sudah ya. Pokoknya kalian di sini kan sudah paham apa itu teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, sudah paham semuanya ya? Oke, kita lewati hal ini. Yang kedua, mengetahui struktur isi teks prosedur. Struktur teks prosedur pun sudah kalian pahami. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. Ini juga sudah kita bahas. Kebahasaan teks prosedur itu ada ajakan, ada larangan, ada kalimat perintah gitu. Dan jangan lupa di teks prosedur itu ada yang namanya numerasi. Apa itu numerasi? Yang berkaitan dengan numerasi, bahasa Inggris. Nomor. Berarti berkaitan dengan angka. Kan biasanya kalau di bahasa Indonesia berkaitan dengan kalimat kan. Kalau ini di teks prosedur itu ada yang namanya numerasi, kalian bisa terapkan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya, siapkan 100 gram tepung. 100 gram itu kan angka. Ya, misalnya tuangkan 2 sendok susu kental manis. 2 sendok, 1, 2. Itu. Terus misalnya siapkan 1 liter air. Itu, ya kan? Iya. Jadi nanti saat kalian membuat resep teks prosedur ini dari alat dan bahannya, kalian siapkan secara rinci bahan-bahannya yang berkaitan dengan numerasi. Gitu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia langkah menulis teks prosedur. Yang pertama,
menentukan topik. Ya, yang pertama menentukan topik. Tadi yang pertama temanya sudah kalian tentukan kan? Mau apa? Iya, makanan dan minuman. Yang pertama, langkah pertama sudah. Lanjut langkah kedua, menentukan tujuan. Nah, sekarang kita pelajari cara menentukan tujuan. Kemarin itu tujuan itu isinya apa? Oke. Sesuatu yang ingin dicapai. Ya, betul sekali. Sesuatu yang ingin dicapai. Sekarang Ibu berikan contoh kira-kira. Kita kan sedang melaksanakan proyek kearifan lokal ya. Misalnya kita ingin membuat sate bandeng. Berarti tujuannya kalimatnya bisa seperti ini. Perkenalkan dulu makanannya. Sate bandeng adalah makanan. Ya, ada yang mau ngasih contoh? Sate bandeng adalah makanan khas Banten yang terbuat dari ikan bandeng. Ya, Yang itu benar ya. Jadi tujuannya ya udah sederhana saja. Boleh kita tambahkan seperti ini. Sate bandeng adalah salah satu makanan khas Banten yang terbuat dari bandeng yang yang diolah dengan berbagai macam bumbu. Udah, itu tujuan sudah terbentuk. Ya. Nah, sekarang mengumpulkan informasi. Ibu yakin tidak semua dari kalian yang suka masak, ya kan? Karena kalian jarang masak, pasti tidak tahu secara keseluruhan tentang langkah-langkah cara membuatnya, ya kan? Nah, kenapa kalian hari ini membawa handphone? Jadi kalian bisa mencari informasi cara membuat sesuatu dari internet boleh. Atau misalnya mau cari langkah-langkah cara membuatnya dari orang tua kalian, dari mama kalian, dari siapapun boleh. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Yang keempat, menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah. Kan tadi kita sudah nyari informasi nih cara membuatnya. Nah, yang keempat, tinggal kalian susunlah informasi tadi itu menjadi langkah-langkah, misalnya membuat sate bandeng. Tuh. Tinggal yang kelima, menulis naskah teks prosedurnya secara utuh. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar berseri yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi di sini hanya gambar saja, tidak ada kata-katanya, tapi sudah lengkap ada alat dan bahannya. Nah, silakan kalian nanti per kelompok amati gambar-gambar yang ada di sini. Di sini itu ada berbagai macam. Ini dari gambar ini kira-kira apa? Membuat kopi susu gula. Ya. Gambar kedua ini apa nih? Petis. Iya, petis. Iya, kan kalian tidak semuanya tahu resep bumbu rujak kan? Nah, ini di sini sudah Ibu berikan berbagai macam alat dan bahan yang bisa kalian amati. Nah, kalau ini apa nih? Ya, di sini Ibu juga ada cara membuat akun TikTok atau akun TikTok, ada juga ya Instagram. Nah, silakan nanti kalian amati gambar-gambar yang ada di sini secara berkelompok. Tapi nanti kalian
membuat teks prosedurnya secara individu ya. Membuatnya di media aplikasi Canva. Sudah punya Canva semuanya? Ada yang tidak punya kuota? Sedih banget nggak punya kuota. Oke, yang nggak punya kuota, semoga dapat gratisan hotspot dari teman-temannya. Ya, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Katanya punya kuota. Ayo. Nih, silakan diamati dulu gambarnya. Silakan diamati dulu gambarnya, diamati dulu. Ayo dilihat dulu gambarnya. Ya, untuk gambar ini adalah sebagai pemantik kalian. Kalian boleh membuat teks prosedur sesuai gambar ini, boleh juga kalian pengen kreasi sendiri membuat yang lain. Gitu. Ya, diaplikasikan. Ide sendiri mau buat bolsu. Apa? Aku udah punya ide sendiri buat bikinnya yang bolsu. Jadi nggak pakai ini nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan bagus teman-teman. Bu, saya sebenarnya sudah punya ide sendiri ingin membuat sesuatu. Jadi boleh tidak kalau saya tidak sesuai dengan gambar yang diamati ini? Jawabannya boleh. Ya, jadi bebas, silakan kalian mau membuat makanan atau minuman sesuai yang kalian inginkan di media Canva. Nah, di sini Ibu berikan waktu 20 menit saja ya. 20 menit, silakan secara individu kalian buat teks prosedur yang strukturnya lengkap. Ingat, strukturnya harus lengkap. Ada tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan simpulan di media Canva. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Jika ada kesulitan, boleh nanti komunikasikan dengan Ibu. Ya? Apa? Oh ya, nanti buat aja dulu, dikumpulkannya. Kalau sudah selesai, nih, silakan Ibu beri waktu 20 menit untuk membuat teks. Boleh. Untuk membuat teks prosedur dari Canva ya, 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, silakan langsung unggah di Instagram kalian dan tag Instagram Ibu dengan caption seperti ini. Oh ya, pertanyaan bagus. Tadi Bu ngeteknya di mana? Ngeteknya di fotonya ya. Di fotonya, jangan di captionnya. Agar nanti masuk. Dua 20 menit ya.
Kenapa? Punya Denis. Iya. Coba wifi-nya. Padahal kan dari tadi sudah ibu bilang cari. Oh, mau ngepost ya? Ingat ya, buka Instagram hanya untuk unggah hasil pekerjaan hari ini, bukan stalking mantan. Takut kan biasanya begitu ya, bukan Instagram untuk stalking. Apa? Ini captionnya sesuai ini ya. Ibu akan persiapkan buka Instagram. Jangan lupa strukturnya harus lengkap. Ya. Nggak apa-apa, kan kalau di Canva itu kan suka tujuannya dulu boleh, bahannya dulu, pokoknya yang penting di dalamnya itu lengkap. Ibu kayak gini. Buat apa ini? Dalgona coffee boleh, tinggal tambahin. Oh ya, boleh ini bagus. Aku kayak gini. Ya, apa? Tapi kagak ada ini. Apanya? Nah, ditambahin. Ditambahin aja ya. Kubis. Gimana? Kubis apa ya? Oh, asal timur. Gimana, Bu? Iya, Di postingan bisa. Iya, sebentar. Kalau Ini akan aku lihat. mana sih? Iya, ini di sini. Di postingan. Nah, kurang apa ini? Strukturnya apa? Yang kurang? udah bisa lebih Tujuan. Ya udah di-upload aja. Nah, tujuan sama simpulan nggak ada. Ingat ya, jangan hanya alat bahan dan langkah-langkah saja, harus ada tujuannya. Buat kenceng? Ini apa namanya? Spatula. Bukan, dia bukan. Dia cuma buat ngandung kue katanya. Spatula itu namanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Sutil. Iya, kalau spatula itu bahasa daerahnya sutil. Kalau tidak salah bahasa umumnya spatula. Mau sutil boleh, spatula. Sepuluh menit lagi ya. Oh, masih lama. Ya, pokoknya selesainya deh. Gimana? Gimana ininya? Di sini. Besi. Ini di sini ya. Ya ganti dulu namanya. Kepotong ya? Yang kalau kepotong boleh diedit dulu menjadi ukuran postingan di Instagram. Jadi boleh? Tujuan, oke, boleh. Bukannya yang mau bikin es buah, Tami ya? Saya Bu, dia kan dia bawa. Ibu udah ada gini. Disimpan kan? Nah, ini tujuan sama simpulannya belum ada.
Disimpannya ya gampang. Coba. Iya, iya itu, unduh. Kalau sudah diunduh, oh nggak apa-apa. Nanti Jangan lupa di tag di Instagram Ibu. simpulannya apa ya? Simpulannya apa ya? Tadi coba ada yang nanya isi simpulan tadi apa? Ajakan, saran. Contohnya kayak tadi tuh. Ayo buat sambal matah dengan mudah sendiri di rumah gitu. Secara sederhana aja simpulannya. Langsung unggah ke Instagram ya. Mana teks tadinya? Kan sih hilang kan? Ya, di tag di IG captionnya tugas membuat teks prosedur. Boleh ditambahin gini, tugas membuat teks prosedur membuat makanan apa gitu. Ditambahin di sini. Gigi. Jadi nanti kamu tulisin sambar teks. Kata jam masa es jeruk itu mah kegampangan. Ya. Di postingan, jangan story. Hai Dennis di story. Kemana ya tadi? Ya. Bisa. Kok ini gini sih? Di WA. Kurang apa nih? Nah, tambahin. Mana? Ganti warnanya Ini anaknya pas kayak gitu. Oh boleh nggak apa-apa. Tapi ini kena semua ya? Iya kan nak? Ya deh. Captionnya ya jangan lupa. Di warna gimana bu? Warnanya hitam. Biasanya ada di situ. Ini aja nih. Hijau aja lucu. Soalnya ternyata kalau ngedit di handphone tuh susah ya. Tulisannya kecil-kecil. Pegang-pegangnya tuh gue pegang yang lain dari kita. Iya. Captionnya jangan lupa tagnya di fotonya ya. Biar muncul di tag Instagram Ibu. Simpulan ibu cari yang di itu apa simpulan. Ibu ini nggak bisa. Kenapa kalian mendadak lupa cara menggunakan Instagram? Nggak bisa. Nah, yang nggak bisa full, diedit dulu di aplikasi lain. Iya. Sesuai ukuran Instagram. Di Canva-nya ada ukurannya, dipilih. Di Canva-nya ada ukuran pilih Instagram ada. Bukan real di postingan. Tujuan buat nasi goreng apa kira-kira? Nasi goreng adalah makanan yang biasa dimakan malam hari atau pagi hari? Ya, berarti di malam atau pagi hari. Makanan ini mudah dan simpel cara membuatnya, tapi banyak orang yang masih beli di luar. Ayo bikin sendiri di rumah, begitu. Ayo kalau sudah posting ke Instagram. Ya. Satu-satu nanyanya satu-satu. Kalau udah oke. Ibu cek dulu ya di Instagram.
Di mana? Iya, di dalam fotonya. Kenapa? Captionnya? Captionnya tadi tugas membuat teks prosedur nama kelas. Ibu konekin dulu ya. Ya. Nah, ini dia yang sudah berhasil unggah. Ya. Ya, sekarang unggah aja, upload aja. Ada bolsu, bola susul, cireng. Ini apa nih? Kok nggak ada judulnya? Ini seblak ya kayaknya ya. Terus ini tumis tahu simple, donat empuk. Ya baru beberapa ya di tag dulu sekarang biar muncul. Ini kan Instagram ibu. Jadi biar muncul di sini nih. Makanya kalian harus tag. Biar muncul di sini. Kalau nggak di tag nantinya nggak muncul. Nah, biar muncul di sini nih. Ngeteknya di fotonya, bukan di captionnya. Ya, biar muncul di sini. Ini kan postingan ibu, ini yang ibu simpan. Nah, ini tagnya. Captionnya tadi tuh. Ya, tugas membuat teks prosedur, nama, Tandai orang itu ya. Kayak gini. Coba. Udah. Oh ya. Kan ini udah kayak buat yang itu tuh yang cireng gitu. Nggak bisa pas di Emang kalau biasanya reels tuh berapa menit? 90 menit kalau nggak salah. Kalau reels itu berapa menit?
Sudah ada yang unggah lagi? 5 menit lagi ya. Iya, kayak gitu. Ya, Kelasnya kelas berapa? kelas kalian dong. Coba Ibu cek lagi ya, sudahkah ada yang baru? Sudah ada yang baru nih. Ini membuat roti. Tumis tahu simpel. 5 menit lagi ya. Nih nama Instagram Ibu nih. Sudah? Oh, udah barusan diupload. Tugas membuat teks prosedur nama dan kelas. Nah, ini ada baru lagi nih. Ternyata itu ya enak ya kalau tugasnya bisa langsung muncul dilihat bareng-bareng. Kenapa Gina? Membuat teks prosedur. Nih cowok-cowok sudah? Lagi dasar harga buat IG. Itu aja, nitip tugas, nitip upload. Lagi di download ya. Tenang, jangan panik. Ya. Ya, Ibu Mas selalu sabar menanti jawaban. Oke. Nanti Ibu refresh lagi. Jangan nambah kesimpulan doang, nggak bikin yang baru. Ya. Ibu tunggu dulu Ibu. Lama Ibu. Sudah banyak yang upload? Ya, nanti presentasi ke depan ya. Tapi tidak semuanya ya. Ya, satu kelompok satu perwakilan. Walaupun ngerjakannya individu, perwakilan boleh. Kalau yang Instagram coba perhatikan. Kalau yang Instagramnya bermasalah, boleh numpang unggah ke Instagram temennya. Yang penting ada namanya. Namanya siapa? Oke, silakan tentukan siapa yang mau mewakili nanti. Satu.
Sudah? Belum? Ini sih gini Salah kenapa? ini nggak muncul. Kalau ngetek kamu Nanti. mana? Cara membuat topi. Sudah? Itu deh. Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua? Sudah menentukan siapa saja yang mau maju? Sudah? Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Oke, Maurel silakan. Maurel yang mana Maurel? Yang warna hijau tadi ya? Seperti biasa, assalamualaikum. Hari ini mau memperlihatkan hasil membuat teks prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurel Rizkia Maulida. Saya akan mempresentasikan hasil saya membuat teks prosedur dari media aplikasi Canva. Resep cireng sambal rujak. Cireng singkatan dari aci digoreng. Cireng bisa dimakan di waktu senggang. Cireng adalah makanan ringan. Cireng juga bisa dimakan sebagai cemilan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 300 gram tepung tapioka, 3 siung bawang putih haluskan, 1 sendok teh kaldu bubuk, garam secukupnya, 350 ml air panas, 2 sendok makan kacang tanah goreng, 7 buah cabai rawit merah rebus, 1 bungkus kecil terasi instan, gula jawa secukupnya, garam secukupnya, air asam jawa secukupnya. Alat-alatnya adalah panci, penggorengan, spatula, wadah, pengaduk, kompor, pisau, dan talenan. Langkah pembuatannya adalah 1. Campurkan tepung tapioka, bawang putih, kaldu bubuk, dan garam, aduk rata, sisihkan. 2. Siapkan panci, masukkan bahan biang, lalu aduk sampai rata dan tidak menggumpal. Masak di api kecil sampai kental dan putih bening. Angkat lalu tuang ke bahan tepung kering. Uleni sampai menjadi adonan. Adonan ini menggumpal dan tidak kalis. 3. Bentuk bulat-bulat supaya tidak lengket, taburi dengan tepung tapioka kering. 4. Goreng dengan minyak yang banyak hingga matang. Tanda cireng matang adalah mengapung. Angkat dan tiriskan. 5. Sajikan selagi masih hangat dengan cocolan sambal rujak yang semua bahannya sudah dihaluskan. Kesimpulannya adalah kalian bisa membuat cireng dengan mudah tanpa harus membelinya di pedagang ataupun di pasar. Bahan-bahan yang dipakainya juga cukup mudah untuk dicari di warung terdekat. Kalian harus membuatnya di rumah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Maurel. Ya, adakah yang mau memberi komentarnya dari penampilan Maurel?
Coba angkat tangan yang mau memberi oke. Hasil teks prosedur yang dibuat oleh Maurel itu sudah bagus, Bu. Hmm, menarik gambarnya dan cukup jelas. Bagus ya. Ibu sependapat dan setuju juga apa yang dibuat sama Maurel ini sudah lengkap strukturnya, ada tujuan, bahan-bahan alat, langkah sampai kesimpulannya ada, gambarnya juga menarik. Ya, sependapat ya. Apa yang dibuat Maurel itu bagus? Oke. Perwakilan dari kelompok 2. Yang mana ininya? Yang mana? Atau mau dari kelompok lain dulu yang mau mewakili? Arum? Oh, Jerry. Jerry yang mana, Jerry? Tadi Jerry yang es buah tadi ya? Shh. Apa? Ya, Jerry, silakan Jerry. Jerry kan ini? Yo, ayo. Belum juga dibikin. Oh iya ya, maksudnya pilihan saya. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya membuat teks prosedur di media aplikasi Canva. Makanan yang saya buat es buah. Tujuannya, es buah adalah salah satu menu yang paling disukai oleh kalangan masyarakat, apalagi saat bulan puasa dan sangat menyegarkan. Bahan-bahannya ada nanas 100 gram dipotong dadu, ada semangka merah atau kuning 100 gram dipotong dadu juga. Es batu yang sudah diserut 500 gram, pepaya 100 gram, lalu melon 100 gram, potong dadu atau dibentuk kelereng. Ada juga susu kental manis vanila 100 ml. Ada anggur 100 gram belah jadi 2. Ada sirup vanili 5 sendok makan, lalu ada air mineral 1 liter. Alat-alatnya ada sendok, pisau, talenan, wadah, mangkuk atau gelas, dan alat serutan es. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan es batu terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan es batu ke dalam penyerut es dan serutlah es hingga hancur menjadi es serut. Kemudian, masukkan lagi es serut ke dalam kulkas biar tidak meleleh. Sekarang, siapkan buah-buahan yang diperlukan. Berikutnya, potong dan kerok buah-buahan tersebut lalu sisihkan. Setelah itu, siapkan mangkuk atau wadah dan masukkan es batu secukupnya ke dalam mangkuk atau wadah tersebut. Selanjutnya, masukkan buah-buahan yang sudah dipotong dan dikerok tadi ke dalam mangkuk atau wadah tersebut. Ambil wadah lain dan tuangkan air dan susu ke dalamnya, lalu aduk secara merata hingga tercampur. Tuangkan air susu di atas buah-buahan. Jangan lupa keluarkan es serut dan tambahkan es serut di mangkok atau wadah tersebut. Tambahkan juga sirup vanili di atasnya. Sajikan es segera. Kesimpulannya, ayo buat es buah di rumah karena ada vitamin dari buah dan segarnya dari es. Cocok banget diminum kalau panas. Ayo buat dan cobain ya. Oke, tepuk tangan untuk Jerry. Bagaimana setelah Jerry presentasi, kalian tertarik tidak setelah ini mau bikin es buah? Iya, Bu. Iya, panas ya. Sepertinya seger nih. Kalau
sampai rumah bisa nih kita terapin resep yang diberikan sama Jerry tadi. Adakah yang mau mengomentari penampilan Jerry? Ada yang mau mengomentari penampilan Jerry? Hai Tami. Oh, Nurul. Oh, presentasi dari Jerry tadi bagus, terus kreatif juga. Ya, bagus ya. Ibu sependapat oleh Nurul kalau tadi presentasinya bagus, terus hasil yang dibuat sama Jerry juga hasilnya bagus ya. Menarik gambarnya ini, jadi yang baca kita pengen nyobain buat bikin sendiri di rumah. Apalagi cuacanya panas seperti ini. Gitu. Oke, kelompok berapa yang mau mewakili maju? Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah. Kelompok 3 yang mau mewakili maju, Denis. Denis gambarnya yang tugasnya yang mana, Denis? Oh, tumis tahu. Yang mana? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ban Junior. Saya akan mempresentasikan hasil teks prosedur saya melalui media Canva. Resep tumis tahu. Tujuan untuk mendapatkan tahu tumis yang sehat dan lezat, kita bisa membuatnya sendiri. Bahan dan alatnya mudah didapat dengan menggunakan alat dapur yang ada. Dengan membuat sendiri, kita lebih berhemat bahan dan alat. 1 kotak tahu putih, 2 pieces bawang putih, 1 batang daun bawang, 1,5 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, air secukupnya, lada putih, garam, wajan, talenan, pisau, mangkok, sendok, dan spatula. Cara membuat: 1. Potong-potong tahu menjadi kotak tipis. 2. Goreng sebentar sampai kecoklatan di kedua sisi. 3. Goreng sebentar daun putih dan daun bawang. 4. Campurkan semua bahan saus, aduk sampai rata. 5. Tuang saus ke dalam wajan saat tahu sudah kecoklatan. 6. Masak sebentar sampai saus mengental. 7. Siap disajikan. Kesimpulan: cukup mudah kan? Ayo buat tumis tahu sendiri di rumah. Dengan mengikuti langkah-langkahnya itu akan terasa mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari resepnya Denis. Nah, ini bisa jadi ide ibu masak nanti sore nih, resep tumis tahu simple. Kayaknya kita makan dulu resep tahu tumis simple, baru nanti bikin es campur. Terus nanti cemilannya cireng tadi ya. Ya, sepertinya ini kalau menurut ibu ini juga gambarnya menarik, strukturnya sudah lengkap. Ini apa? Ini bantal apa tahu nih? Oke, tahu ya. Sudah menarik semuanya ya. Begitu. Oke, kita lanjut. Yang belum maju kelompok. Oke. Belum ketemu dessert nih. Coba dessert yang manis-manis. Gina apa Gina? Mana yang punya Gina? Yang ini. Oh, baru terunggah ya? Ini udang crispy. Wah, ini cocok banget kalau disandingin sama tahunya Danis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama? Ya, sama. Perkenalkan, nama saya Gina Madinatul Fitri dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang udang crispy. Alat-alatnya adalah mangkok
atau piring, sendok atau garpu, wajan, pengoseng, saringan. Bahannya 200 sampai 250 gram udang, satu putih telur, setengah sendok teh baking soda, 1 sendok makan tepung maizena, garam dan merica secukupnya, tepung maizena secukupnya untuk pelapis. Cara membuatnya, baluri udang dengan campuran tepung, lalu goreng hingga matang. Buat saus, sajikan. Tujuannya membuat udang crispy yang enak dan simpel. Kesimpulannya, ayo buat udang crispy dengan simpel dan mudah. Ya, kasih. tepuk tangan untuk Gina. Nah, ini juga ya, bagus. Kelihatannya ini sangat menggoda ya. Sepertinya siang-siang begini enak. Nah, strukturnya juga sudah lengkap. Ayo kelompok yang belum maju, sudah semuanya? Ya, kelompok 4 ya. Yang mana? Ini. Kalau itu bisa sambil lihat di sini, nggak apa-apa. Sambil lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Novianti. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas saya membuat teks prosedur di media Canva. Saya di sini akan mempresentasikan cimol pedas. Alat yang diperlukan adalah teflon, spatula, mangkok, sendok, piring, toples, spatula penggorengan. Ibu lupa, maaf, tujuannya. Ya, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Bahan adalah tepung tapioka, garam, lada laduk bubuk, air panas, bawang putih, daun jeruk, bon cabe. Tujuan membuat cimol pedas. Untuk membuat Anda mengetahui cara membuat cimol yang paling mudah dan sederhana. Bahannya pun cukup simpel saja. Langkah-langkah membuatnya. Masukkan tepung tapioka 10 sendok makan ke dalam mangkok. Kemudian masukkan garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk secukupnya. Aduk dengan spatula secara merata sedikit demi sedikit. Lalu masukkan air panas 1 gelas secukupnya sesuai versi kalian saja. Iris daun jeruk 2 buah. Jika sudah kalis, masukkan tepung terigu agar tidak lengket. Setelah itu bentuklah seperti bulat-bulat. Jika sudah selesai semua, gorengkanlah cimol tersebut. Masukkan daun jeruk yang sudah diiris dan masukkan garam, bon cabe ke dalam toples dan tiriskan ke dalam toples. Aduk sampai merata, kemudian masukkan ke dalam piring. Kesimpulannya adalah, ayo teman-teman, mari kita buat di rumah, simple dan mudah bukan? Cimol pedas juga adalah makanan yang sangat ringan. Cimol ini juga memiliki tekstur yang kuat dan keras. Anda bisa mendapatkan penghasilan dari cimol dengan cara menjualnya. Makanan ini juga terfavorit semua orang karena selain enak, dia juga makanan yang ringan. Sebab itu cimol tersebut bisa dibawa kemana saja dan buatlah di rumah versi kalian masing-masing ya guys. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Triani. Ya, dari hasil semua secara keseluruhan tadi sudah bagus ya. Hampir semuanya sudah menerapkan struktur, kemudian kaidah kebahasaannya juga sudah lengkap dan baik. Nah, Ibu kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Seperti biasa, sebelum ditutup pembelajarannya, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Adakah yang ingin mewakili teman-temannya membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, Jerry.
Berdiri. Hari ini kita belajar cara menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Ya, betul ya. Hari ini kita sudah belajar membuat teks prosedur sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaannya menggunakan aplikasi Canva. Nah, seperti biasa, kita sudah ada di penghujung proyek. Karena sudah di penghujung proyek, kalian sudah menghasilkan produk, kita harus mengevaluasi pembelajaran proyek yang sudah kita laksanakan. Adakah yang mau menyampaikan evaluasi pada pembelajaran hari ini atau curhat ingin menyampaikan perasaannya? Oh ya, mau Rel berdiri ya. Saya merasa senang mendapatkan pengalaman baru menggunakan aplikasi Canva untuk belajar. Seru dan deg-degan. Ya, kata Maurel senang mendapatkan ilmu baru dan deg-degan katanya. Deg-degannya di mananya? Oh, pas presentasi. Terus tadi mungkin juga ada yang waktunya belum cukup tapi udah harus dikumpulkan gitu ya. Jadi deg-degan. Kalau untuk refleksi, adakah kekurangan dan kelebihan? Oke, coba angkat tangan. Siapa namanya? Aini. Saya merasa kurang cukup puas dalam membuat teks prosedur karena gangguan jaringan, Bu. Oh ya, jadi kekurangan dari proyek ini salah satunya kita kan menggunakan teknologi ya. Menggunakan aplikasi yang harus connect dengan internet. Mungkin ada tadi kendala jaringan, terus yang belum punya Instagram, terus ada juga kendala tidak bisa unggah dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan jadikan sebagai refleksi, semoga di proyek kita pada materi yang selanjutnya tidak terjadi kekurangan ini lagi, ya. Nah, sebelum Ibu tutup untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya itu ada menyampaikan teks prosedur secara lisan. Jadi, kemungkinan besar nanti kalian akan membuat vlog dari teks prosedur yang sudah kalian buat hari ini. Nah, ini untuk pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Ketua Kelas pimpin doa kita sudahi pembelajaran hari ini. Siap. Oh, beres-beres dulu, baru nanti kalau sudah siap berdoa. Oh ya, sambil ininya dikumpulkan biar untuk kelas yang lain. Sudah siap berdoa? Yuk. Ayo, Jerry. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.